Hey guys, welcome to my tutorial. Aku adalah Sang Prajut and you can call me Bonti. Halo, di tutorial kali ini kita akan membuat clutch wallet dengan menggunakan tusukan single crochet dan alternating spike stitch. Clutch wallet ini cukup mudah untuk dikerjakan karena konstruksinya dikerjakan dengan hanya satu lembar bagian. Selain berfungsi sebagai dompet yang mana kamu bisa memasukkan kartu dan juga cash, clutch wallet ini juga berfungsi sebagai tas, makanya aku namakan clutch wallet. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Di sini aku menggunakan benang jenis polyester dengan merek Polythick Onitsuga. Aku menggunakan dua warna, tapi teman-teman bebas apabila ingin menggunakan hanya satu warna. Jangan lupa sediakan korek, stitch marker, hakpen ukuran 3,5 mm, kancing magnet ukuran 14 mm, dan jarum tapestry. Of course, kita perlu gunting, jarum jahit, dan juga benang jahit. Ini untuk menjahit kancing magnetnya ya. Alright, kita akan mulai dengan warna krem ini dan kita akan mulai dengan membuat invisible slip knot. Kita akan buat 57 rantai. Ini cara aku membuat invisible slip knot. Buat beberapa rantai dulu. Lalu lepaskan bagian bawah perlahan seperti ini dan tarik sedikit. Voila. Rantai yang awal ini menjadi clean. Oke, kita akan mulai membuat 57 rantai. Oke, selanjutnya kita akan membuat single crochet di rantai kedua. Namun, seperti biasa aku akan memasukkan hakpen di bagian bump, di bagian belakang sini, yang nonjol ini ya guys. Kita akan masukkan hakpen di bump yang kedua. Teruskan membuat single crochet di bagian bump sebanyak 56 single crochet. Nah, untuk bump yang terakhir ini hati-hati, cari celahnya secara perlahan. Oke, 56 single crochet sudah terbuat. Lanjut kita buat single crochet di baris kedua, namun kita langsung balik. Jangan membuat turning chain atau rantai satu. Dan kita mulai membuat single crochet di stitch pertama dan di setiap stitch hingga akhir. Di sini kita akan buat total 24 baris single crochet. Dua baris sudah dibuat, kita akan lanjut membuat 22 baris lagi. Ingat, langsung balik, jangan membuat satu rantai. Alasannya adalah supaya sisinya lebih terlihat rapih. Oke, ini aku sudah membuat 24 baris. Ini adalah untuk bagian depan dan selanjutnya kita akan membuat bagian alasnya. Lalu setelah itu lanjut membuat bagian belakang dan bagian flap atau penutup. Jangan matikan benang karena kita akan lanjut untuk membuat alasnya. Jadi di sini kita langsung balik. Dan kita buat 8 slip stitch. Dimulai dari stitch yang pertama. Jadi kita hitung 8 stitch. Usahakan buat slip stitchnya jangan terlalu ketat ya.
Oke, ini sudah buat 8 slip stitch. Lalu kita mulai kembali membuat single crochet di stitch yang ke-9 hingga 48. Sisakan 8 stitch terakhir. Oke, jadi di stitch yang ke-9 ini kita mulai membuat single crochet hingga stitch ke-48. Sisakan 8 stitch terakhir. Alright, ini ada sisa 8 stitch, kita abaikan saja. Jadi di tengah sini ada 40 single crochet. Supaya nggak bingung, sebaiknya gunakan stitch marker untuk menandai stitch yang ke-9 yang tadi kita buat single crochet. Mari kita lanjut membuat alasnya. Di sini kita akan buat sebanyak 9 baris. Dan kita langsung balik, jangan buat satu rantai. Mulai buat single crochet di stitch yang pertama, lalu lanjut membuat single crochet di setiap stitch selanjutnya. Ingat, total ada 40 single crochet. Dan kita akan buat sebanyak 9 baris. Sampai di akhir kita lepas stitch markernya dan kita akan membuat single crochet di stitch tersebut. Langsung balik dan kembali melakukan 40 single crochet sebanyak 9 baris. Sembilan baris sudah terbuat. Usahakan sisi bagian sini sama ukurannya dengan sisi bagian sini. Karena kita akan menyatukannya seperti ini. Jadi badan dan alas bersatu. Sudah mulai terlihat kan konstruksinya? Selanjutnya kita akan mengganti warna benang, namun tetapi apabila teman-teman ingin lanjut dengan benang yang sama, silahkan. Yang sekarang akan kita kerjakan adalah untuk bagian belakang dan penutup. Di sini aku menggunakan jenis motif alternating spike stitch. Seperti biasa kita langsung balik. Untuk baris yang pertama kita akan membuat single crochet hanya di bagian back loop. Kita akan membuat 2 baris single crochet, namun baris yang pertama kita hanya membuat single crochetnya di bagian back loop. Selesai baris pertama, kita akan lanjut baris kedua, kita langsung balik. Di baris kedua ini kita buat single crochetnya di kedua loops, jadi normal ya. Hati-hati dengan stitch yang terakhir, kadang tidak terlihat. Pastikan ada 40 single crochet.
Ini benang sisanya tinggal kita umpetin aja nanti ya. Oke, now focus. Kita akan mulai dengan alternating spike stitch. Kita akan buat satu rantai dulu. Rantai satu ini adalah sebagai pengganti stitch. Karena kita akan abaikan stitch yang pertama ini. Abaikan stitch yang pertama ini, kita akan mulai di stitch yang kedua, kita akan membuat single crochet di kedua loops. Yang mana apabila teman-teman perhatikan di sini ada 2 stitch. Ini adalah rantai satu yang dibuat di awal, dan ini adalah single crochet yang kita buat. Alright, dan selanjutnya kita akan mulai membuat spike stitch. Jadi di bawah stitch ini ada bolongan. Di sini kita akan memasukkan hak pennya di bolongan ini, persis di bawah stitch yang atas. Tarik sedikit ke atas supaya tingginya sama dengan single crochet yang udah kita buat. Selanjutnya kita buat single crochet normal lagi di kedua loops. Lalu di stitch berikutnya kembali kita melakukan spike stitch. Di stitch berikutnya single crochet. Dan di stitch berikutnya spike stitch. Jadi yang dimaksud dengan alternating spike stitch adalah tusukan di mana kita melakukan single crochet dan spike stitch secara bergantian. Silahkan teman-teman lanjutkan membuat alternating spike stitch ini hingga akhir. Dan kita akan bertemu di akhir round. Oke, ini ada sisa 2 stitch. Setelah single crochet, kita buat spike stitch. Dan di akhir, kita buat single crochet. Satu baris alternating spike stitch sudah terbuat. Dan kita akan lanjut dengan baris selanjutnya. Ingat, di sini kita buat satu rantai lalu balik. Abaikan stitch yang pertama, kita akan mulai buat single crochet di stitch yang kedua. Jadi di sini kita mulai dengan single crochet dan kita akhiri juga dengan single crochet. Ini menjadi 2 stitch, yang pertama adalah rantai 1 dan yang kedua adalah single crochet yang sudah kita buat. Untuk yang single crochet pertama tadi, mohon teman-teman perhatikan di bawahnya itu terbentuk huruf V. Jadi ketika di bawah sini ada bentuk huruf V atau V, itu berarti kita buat single crochet. Dan kalau bentuknya single crochet, itu kita buatnya spike stitch. Bentuk V ini di bawah, berarti atasnya kita buat single crochet. Apabila tidak ada bentuk V, berarti di bawah sini kita buat spike stitch. Paham ya teman-teman?
Oke, sekali lagi aku jelaskan, yang berbentuk V di bawah sini kita buat single crochet. Yang tidak ada bentuk V, kita buat spike. Ini kita buat single crochet, ini spike, ini single crochet, ini spike, ini single crochet, ini spike. Oke? Lakukan terus hingga akhir dan selalu diakhiri dengan single crochet. Ini single crochet, lalu kita buat spike di sini, lalu yang terakhir ini, yang tadi satu rantai kita buat single crochet. Memang ini agak sulit mungkin ya teman-teman. Loopsnya itu memang susah terlihat. Alright, silahkan teman-teman lanjut membuat alternating spike stitch. Dan kita akan bertemu di akhir round ini. Kita sudah sampai di akhir round, aku ingin menjelaskan lagi, ini ada 3 stitch. Ini aku udah buat spike. Di stitch berikutnya aku akan membuat single crochet karena ada bentuk V di bawah. Stitch berikutnya aku membuat spike. Dan di stitch terakhir aku membuat single crochet. Dua baris alternating spike stitch sudah terbuat. Sebelum lanjut, aku ingin menjelaskan dulu kenapa kita di awal tadi membuat hanya di bagian back loop, itu supaya terjadi lekukan seperti ini. Ini untuk bagian luar belakang ya, dan ketika kita tekuk seperti ini, akan menjadi sebuah konstruksi. Dan si alternating spike stitch ini akan menjadi bagian belakang dan juga bagian depan untuk penutup. Dan untuk alternating spike stitch ini aku membuatnya sebanyak 48 baris atau buat sepanjang 19 cm. Oke, silahkan teman-teman lanjut. Jangan lupa buat satu rantai dulu, lalu balik. Abaikan stitch yang pertama, kita mulai membuat single crochet di stitch yang kedua. Setelah single crochet, next stitch kita buat spike stitch. Udah paham dong ya teman-teman? Jadi silahkan lanjut. Oh ya, apabila teman-teman susah menemukan loops pada awal stitch, gunakan saja stitch marker untuk menandai loopsnya. Alright, silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu setelah selesai membuat 48 baris atau panjang 19 cm.
Ini aku sudah selesai membuat 48 baris, atau ketika panjangnya sudah 19 cm. Angka 19 aku dapatkan dari penambahan alas bagian depan dan juga flap. Lebar alasnya adalah 3 cm. Bagian depan ini 10 cm. 3 tambah 10 adalah 13, dan untuk bagian penutup aku tambahkan lagi 6 cm. Tiga tambah 10 tambah 6 jadilah 19. Sekarang kita akan buat kantong untuk bagian dalamnya. Tingginya sama dengan bagian depan, yaitu kita akan buat 24 baris single crochet atau 10 cm. Untuk kantong bagian dalam kita akan mengambil stitch yang ini. Dan kita akan mulai membuat 40 single crochet. Jadi di setiap stitch ini kita akan buat single crochet. Oke, kita mulai saja memasukkan hakband di loop yang pertama. Dan kita akan mulai membuat single crochet di setiap stitch hingga total ada 40 single crochet. Dan buat sebanyak 24 baris. Alright, 24 baris sudah terbuat. Ini kita bisa langsung gunting aja. Selanjutnya kita akan buat kantong untuk kartu. Untuk kantong kartunya aku sudah membuat 40 single crochet sebanyak 12 baris. Jadi ini ada 2 kantong untuk kartu, dan di bagian tengah sini kita akan jahit.
Untuk membuat kantong kartunya, caranya sama seperti kita membuat front part yang di awal ya. Jadi kita awali dengan membuat 41 rantai, lalu buat single crochet di rantai kedua dan buat 40 single crochet. Oke, 12 baris sudah terbuat. Selanjutnya kita lipat dan tandakan ujung ini dengan stitch marker. Ini untuk bagian tengah. Jangan lupa sisakan benang yang panjang untuk menjahit. Kita akan jahit di kantong bagian dalam. Kita ambil batas bagian sini, garis yang ini untuk bagian bawah kantong. Namun sebelumnya kita rapihkan dulu semua benang sisa yang ada. Di sini untuk bagian ini aku menjahitnya dengan teknik zigzag. Silahkan teman-teman perhatikan videonya ya. Dan untuk bagian yang ini teman-teman ikutin aja garisnya.
Dan untuk bagian yang ini kembali lakukan teknik zigzag. Sebelum mematikan benang, pastikan sudah terjahit rapih dan lurus. Sekarang kita akan jahit untuk bagian tengahnya. Di sini teman-teman hati-hati, perlahan-lahan aja, pastikan dia garisnya lurus. Oke, apabila sudah terjahit dengan sempurna, kita tinggal gunting benang dan rapihkan benang sisanya.
Oke, dan untuk selanjutnya kita akan mulai menjahit bagian sisi kiri dan kanan. Masih semangat kan jahit-menjahitnya? Sebelum mulai menjahit, baiknya ditandakan dulu dengan stitch marker agar posisinya lebih rapih. Pastikan posisinya sudah benar dan rapih ya. Kita akan mulai menjahit dari bagian sini. Di sini teman-teman harus hati-hati jahitnya, usahakan agar si benang krem ini tidak kelihatan dari luar. Jadi loopnya itu ambil yang di dalam. Loopnya ambil yang ini ya. Ketika menjahit, pastikan posisinya sejajar dan lurus. Ingat ambil loopnya yang bagian dalam, supaya benang kremnya tidak kelihatan dari luar.
Untuk bagian yang ini jahitnya lebih gampang karena warna benangnya sama dan benangnya bisa dimasukkan di kedua loops. Pastikan sudah rapih. Dan teman-teman tinggal menyembunyikan benangnya di dalam. Yang ini tinggal kita gunting aja dan kita akan rapihkan di akhir. Selanjutnya buat hal yang sama dengan sisi satunya lagi. Kita mulai jahitnya dari sini. Untuk cara menjahitnya, teman-teman bisa mengikuti arahan dari yang sebelumnya. Dan kita akan bertemu lagi setelah semuanya sudah terjahit. Oke, ini aku sudah jahit sisi kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan rapihkan benang sisa yang ini. Karena merapihkannya susah kalau di bagian bawah, jadi kita naikkan dulu ke atas. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti urat stitch-nya. Di sini diharapkan ketelitian dan kerapihan. Nah, ini kan uratnya ke atas, jadi kita ikutin aja. Nih, jadinya nggak kelihatan kan? Kalau sekiranya udah cukup, kita bisa langsung merapihkan benangnya. Yang ini juga rapihkan ya. Selanjutnya kita akan jahit kancing magnetnya. Sebelum itu pastikan dulu posisinya. Jadi kita lipat dulu penutupnya. Supaya gampang yang sisi ini kita lipat dulu. Aku mengambil patokan garis ini. Lalu posisikan kancing magnetnya. Apabila posisinya dirasa cukup oke, kita langsung aja ambil jarum jahit dan benang jahit dan mulai menjahit.
Di sini aku akan memperlihatkan sedikit saja bagaimana cara menjahit kancing magnetnya, karena ini hanya menjahit biasa aja. Jadi silahkan teman-teman teruskan sendiri. Kita akan mulai menusuknya dari belakang. Lalu masukkan ke lubang menembus ke lubang kancing magnet. Lalu masukkan lagi ke lubang yang di badannya itu ke belakang. Lakukan sebanyak beberapa kali, mungkin 3-4 kali. Lalu pindah ke bagian sisi yang kiri, bagian lubang yang kiri. Lalu pindah lubang bawah, lalu pindah lubang sebelahnya lagi. Pastikan semua lubang dijahit 3 atau 4 kali ya, agar lebih kuat. Silahkan teman-teman teruskan menjahit kancing magnetnya. Kita akan bertemu lagi setelah semua selesai. And voila, you are done. Jadi clutch wallet ini sangat praktis apabila kamu malas membawa tas besar ke supermarket. Karena ini bisa untuk uang kertas, bisa untuk taruh kartu-kartu kamu, dan juga bisa untuk taruh handphone kamu. Praktis kan? Alright, so that is it. Semoga video tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami. Happy crocheting and thank you for watching, and I'll see you on my next video. Bye!